Iya benar ya teman-teman ya. Jadi keinginan tuh selalu molor kalau bahasanya Mas Bro kita. Kalau bahasa saya dulu selalu mecah. Satu tercapai, tiba-tiba ini senangnya dinikmati paling sulit 3 bulan. Tiba-tiba mecah lagi jadi 2. Contohnya itu, ini bagus yang contohnya itu tadi kisah ingin punya pacar atau istri cantik gitu ya. Nah, Begitu diperjuangkan dan dapat, senang itu kan paling sulit. Cuma beberapa bulan aja. Setelah itu molor. Setelah 2-3 tahun malah kepengen is 1, is 2, is 3, is 4, is 5 dan seterusnya. Makanya aku respect ambek sing wong masih wae dhewe wong Islam, ono sing agama Buddha sing sering meditasi, berarti bakne aku belajar kontrol pikiran. Meditasi. Heeh. Gimana meditasi, Mas? Menurutku tujuannya itu sakjane itu mengamati pikiran mau. Jadi keinginan itu ibaratnya koyo kali itu sampah-sampah lewat itu diamati tok, tak perlu dipeloki, tak boleh melekat ngono lho. Yes. Contohnya zaman ngomong lagi emosi, ngomong lagi ngamuk, dimelekati, kita jadi nang pikiran itu malah. Iya. Kesantet bahasanya ya. Kesantet. Ngono, kayak masuk. Jadi akhirnya tambah ruwet pikiran. Makanya meditasi itu aslinya mengamati. Jadi kita bukan pikiran, tapi kita mengamati. Wih, keren ya teman-teman. Kita yang sejati bukan pikiran, tapi Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Mas, aku seneng sama nih wongnya sportif, gak tahu menanam kejahatan, selalu kebaikan. Akhirnya orang itu senang ngomongnya, kan? Percaya. Ya, sakjane yang penting ya kita jujur apa adanya aja. Iki apa? Air degan ya? Nah, Ini punya aku. yo malam bebes. Aku kerupuknya sambiane ya. Oke teman-teman, kita ngobrol santai nih ya. Pakai air degan. Mantap. Bersama niki nang Bali iki tumben yo. Iya, tetap lah tujuannya. Apa Mas tujuannya Mas? Loh, masa lali? Tujuan hidupku, pekerjaan sehari-hari, pekerjaan utama, Ya. mensyukuri dan menikmati hidup. Oke. Bentuknya macam-macam. Heeh. Bisa misalkan ada orderan barang apa kita jual lagi, ya itu kan salah satu contohnya. Ya kalau jenengan dari dulu kan gitu, surfer, ya kan? Iya. Tiap hari surfing, dapat tamu, ngantar ke sana, ngantar ke sini, guide ya. Terus ya apa kabar tentang spiritual ini? Tadi kok ada perbincangan yang keren itu. Apa tadi? Keinginan. Sebenarnya orang itu kan depresi atau stres itu karena tidak mau menerima kenyataan hidup. That's right. Alon. Ini teman-teman ini bagus sekali ya. Barusan dari teman saya ini yang saya tidak akan sebutkan namanya ya, karena ini teman spesial di Bali, seorang surfer, pemain surfing, guru surfing, juga pernah punya penyewaan papan surfing. Ya. Intinya tadi coba diulangi, ini penting. Intinya itu orang itu kan stres atau gila itu karena tidak mau menerima tentang kenyataan hidup. Yes. Ini stop sih. Teman-teman, ini menarik. Beberapa waktu yang lalu viral di TikTok perkataan dari Kiai Saiful Karim ya, yang tegas mengatakan bahwa penderitaan bukan karena kenyataan hidup. Tapi penderitaan adalah ketika orang tidak bisa menerima kenyataan hidup. Ini persis, cuma narasinya rada beda. Dan saya bilang sekali lagi, yang membuat manusia menderita bukan kenyataan hidup. Yang membuat manusia menderita adalah penolakan dia terhadap kenyataan hidup. Karena kok iso ngerti Mas? Sapa gurune iki? gak ono, tak rasakno. Ya, iku lho Gusti. Sumbernya teko pikiran dan keinginan.
Orang kaya, orang miskin punya keinginan. Kalau Iya, orang kaya contohnya ingin mobil Lamborghini. Kalau orang miskin paling banter ingin Sepeda sepeda motor. motor. Iya. Nah, kalau keinginannya sama ya, rasa inginnya sama, meskipun bentuknya beda-beda. beda-beda. Tapi rasa ingin itu sama ya. Itu dibilang kayak perspektif. Kalau orang miskin inginnya sepeda motor nggak keturutan, nanti kan akhirnya sengsara, karena keinginannya nggak tercapai. Tapi kalau Kecewa. keinginannya Iya. tercapai, pasti seneng. Lah untuk dia ngono, keinginannya kalau nggak tercapai ya merasa sengsara, Sengsara. karena keinginan itu sumbernya yang menyebabkan nggak apa Penderitaan, bahagia. nggak bahagia. Iya, iya. Nah, makanya harus tahu bahwa keinginan itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Contohnya kalau kita mampunya bisa jadi bebek, nggak usah ingin jadi ayam. Iya, iya. Ya maksudnya kepinginnya iso mangan pecel ya nggak usah bayar rawon. Iya, iya, iya. Tadi ya sing terjangkau menurut. Iya, betul-betul. Karena- Pelan-pelan. Tadi bagus ya. Jadi dikatakan keinginan itu kalau tercapai senang. Seneng. Tapi tidak lama. Tiba-tiba tadi jenengan ngomong ada contoh apa tadi? Ingin apa tadi? Yang waktu itu. Keinginan contohnya kalau orang kaya sama orang miskin tuh keinginannya itu tidak sama. Tidak sama. Karena inginnya itu beda sesuai dengan. Tapi misalkan keingin motor gitu atau mobil ya, terus mobilnya tercapai, hilang dia. Apa tadi? Hilang. Hilang. Karena kalau Muncul keinginan lagi. itu sifatnya itu molor. Kalau Nah, jadi molor. kalau kayak elastis, kalau keinginannya tercapai dan itu akan molor, selalu nggak puas. Contohnya Iya, iya, iya. kalau ingin istri cantik, kalau udah istrinya cantik, nanti keinginannya lain lagi, Lain. molor lagi. Iya, Paling benar. inginnya punya 2 istri. Iya, Nah. selalu gitu ya. Sifat Nah, keinginan. sifatnya Paling senengnya cuma paling suwi 3 bulan. 3 bulan. Molor jadi keinginan baru. Mm-mm. Keinginan baru tercapai, mecah meneh ono. Sama Iya, benar. Ini- Iya, saya Mas. Ini kisah nyata. Aku baru ngehnya sekarang teman-teman, ya. Jadi sekitar bulan Agustus lalu, aku tuh kepengen piara burung, Mas. Pengen banget. Iya. Dan burung ya burung yang bagus pisan ya. Aku Hmm. sempat akhirnya beli burung murai batu sama burung jarak. Burung jarak itu yang paling apik kan jalak suren ya. Jarak, Ya paling iya. paling pinter varas. Iya. Iku senengnya cuma 2 bulan. 2 bulan. Saya guys bosen. Berarti ini temporari yo. Iya. Muncul lagi kayaknya. Sementara. Iya benar. Dan selesai itu sudah ndak kepengennya yang halaman. Benar jadi molor. Molor. Nah, kalau tercapai ya. Oh, tercapai. Jadi keinginan jika tercapai senengin cuma sebentar terus muncul lagi molor lagi. lagi. Tapi kalau ndak tercapai kecewa, penderitaan. Tapi keinginan itu kalau nggak tercapai itu keinginan itu akan musret. Contohnya umpama kepingin wong wedok sing ayu, mari ngono Kepengen punya pacar cantik atau istri yang mari cantik. ngono gak entuk sing ayu. Paling jawabane engko keinginannya ya ndak apa-apa wis entuk sing ora ayu daripada ndak entuk sama sekali. Oh iya. Berarti keinginan itu kayak iso di standarnya direndahkan lagi. Kayak ngono. Jadi sebenarnya elastis dia ya. Enggak harus dikejar ya. Enggak, molor, marono mudun maneh. Jadi contohnya kalau uang kepinginnya ideal artinya kan sempurna. Iya. Setelah keturutan itu gak jadi sempurna maneh, molor maneh. Contohnya lah uang wis kepingin dihormati dadi kiai. Omongnya supaya dirungono wong akeh. Engko lek keinginan ngono pasti keinginane molor maneh. Iya, bener ya. Kepingin dadi wali, lah kepingin dadi wali sok kepingin dadi nabi, kepingin dadi sok kepingin dadi Tuhan. Contohnya Fir'aun, keinginannya tertinggi kan kepingin dadi Tuhan misalnya Bu. Iya, Oh iya. kan? Iku wis Iya, level bener. tertinggi yo. Iya benar ya teman-teman ya. Jadi keinginan itu selalu molor kalau bahasanya Mas Bro kita. Kalau bahasa saya dulu selalu mecah. Satu tercapai, tiba-tiba ini senangnya dinikmati paling sulit 3 bulan. Tiba-tiba mecah lagi jadi 2. Contohnya itu, ini bagus yang contohnya itu tadi kisah ingin punya pacar atau istri cantik gitu ya. Nah, Begitu makanya diperjuangkan dan dapat senangnya itu kan paling sulit. Cuma beberapa bulan aja. Setelah itu molor. molor. Setelah 2-3 tahun malah kepengen is 1, is 2, is 3, is 4, is 5 dan seterusnya. Makanya aku respect kan sing wong masih wae dhewe wong Islam, wong sing agama Buddha sing sering meditasi, bu tibane aku belajar kontrol pikiran. Meditasi. Tujuan itu, Gimana meditasi, Mas?
menurutku tujuannya ku sakjane ku mengamati pikiran mau. Jadi keinginan itu ibaratnya kayak kali ku sampah-sampah lewat itu diamati tok, tak perlu dipeloki, tak boleh melekat ngono. Yes. Contohnya zaman ngomong lagi emosi, ngomong lagi ngamuk, dimelekati, kita jadi nang pikiran itu malah. Iya. Kesantet bahasanya ya. Kesantet. Kayak masuk, jadi akhirnya tambah Iya. tambah ruwet pikiran. Makanya meditasi itu aslinya Mengamati saja. mengamati. Jadi kita bukan pikiran, tapi kita mengamati. Wih, keren nih teman-teman. Kita yang sejati bukan pikiran, tapi kita yang sejati bisa mengamati apa yang ada di pikiran. Ini kalau ilustrasi apa mas? Contohnya ya. Kayak ini mas. Layar HP ya. Ini bisa muncul, kita bisa nonton orang surfing seperti itu ya di TV. Tapi ketika dia nonton surfing, dia nggak ikut basah. Kita bisa main game, main perang-perang, bahkan bom-boman. Duar kebakar. Tapi layar tidak terbakar. Jangan terhanyut maksudnya ya. Jadi tidak terhanyut. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi kita mengamati fenomena sehari-hari yang terjadi, tapi hanya sebagai pengamat. Karena Tidak sejatinya lalu bisa melok kemerusung, bisa melok ngamuk-ngamuk stres ya kan. Padahal perangin nang kono melok stres. Contohnya kepengin nang sanur, kepengin ngono ya, dia mati ya. Cuma hilang ya, kasih tau kepengin rono, diselengurno. Jadi bisa itu kan berarti bisa. Lah dituruti terus, sido berangkat, barang dilakoni kecewa, wah lapo. Tapi ini teman-teman mungkin ada yang tidak tahu. Maksudnya kepengin ke Sanur tuh apa? Mau main kano atau ML? Karena di Sanur banyak orang jualan lumpia. Saya tuh sering ML di Sanur, makan lumpia. Nah, ini maksudnya Mas Bro ini ya maksudnya ke Sanur tuh kepengin apa? maksudnya gini Mas Bro mau kan bercocok tanam, nanam Oh. ubi. bercocok tanam di Sanur ya. Di sana Iya. memang ada tanah-tanah yang bagus. Ya. Ada tanah dari Bandung. Iya. Ada tanah dari itu mancanegara juga ada mungkin ya. Maksudnya tuh mau berkembang biak gitu loh. Teman-teman yang biasa berpikiran mesum seperti saya mesti paham ya. Nah, contohnya itu kalau malam-malam itu apalagi orang single, itu pasti ada bisikan, ada pikiran ke sana. Sekarang setelah Covid masih ada. Masih banyak. Lu iya kak? Itu Gak bahaya. Gak bahaya. Itu memang apa ya? Tidak bisa dihapuskan dari muka bumi karena itu kebutuhan pokok. Ada permintaan, ada penyedia. Mereka kan penyedia. Iya. Nah, tapi kayaknya itu nanti topik khusus ya. Kita bahas itu podcast tentang itu ya. Kita lanjutkan yang tadi meditasi. Nah, contohnya meditasi. Keren ini. Nah, meditasi aku nggak ngerti apa-apa sih. Cuma menurutku intinya itu belajar kita menguatkan jadi pengamat kan. Meditasi artinya mengamati kan. Iya, mengamat, ngemat. Kan dia diem Ngemat, benar. gini kayak ada suara cece, kok iki gatel, dikukur ta apa kan nanti bisik-bisikan. Iya, Tapi ku betul. adekku kudu ngamati. Intinya kan Loh, jenengan ngelakoni ini sudah berapa lama mas? Keren loh. enggak, cuma aku diajarin temanku orang Belanda. Kalau orang Belanda itu bilang gitu, dia kan bilang yoga, belajar yoga. Terus ngapain meditasi? Terus apa sih? Ya cuma mengamati pikiran. Nah, contohnya nanti kalau sumbernya masalah itu kan dari pikiran. Pikiran dong, iya. Hanya di pikiran sebenarnya. Karena Begitu kita orang- bisa ngamati, kita bisa tahu. Bahkan jadi lucu. Yang koyo serius ya. Cuman ilusi pikiran. Ilusi pikiran itu mau imajinasi itu mau. Makanya kan di dalam tubuh manusia itu kan macam-macam. Ada tadi Iya, ego yang karep itu ya, keinginan kan Keinginan, ego. iya. Tapi manusia kan tidak bisa mengalahkan karena ego itu ibaratnya kan yang membuat manusia hidup. Kalau nggak ada ego ya jadi malaikat. Iya. Nah. Dan nggak ada perputaran keinginan. Orang jual makanan segala Eh. macam. Harusnya kalau ingin itu keinginan itu menggerakkan. iya, Aku ingin menggerakkan. kesana, ingin Sudah ada kesana. pisang nggak cukup, dibikin pisang goreng, dibikin pisang kolak, dibikin cake pisang. Kalau nggak ada keinginan, oh pisang ya udah makan pisang. Bahkan mas, aku menjuluki pikiran itu anjing mas. Anjing itu aku bilang sama pikiranku itu anjing, kayak kamu itu anjing gitu. Kenapa? Karena pikiran itu ibaratkan anjing putih atau anjing gelap. Iya. Semakin kita banyak kasih makan anjing putih, anjing baik akan menjadi baik, akan besar, akan nurut sama kita. Kalau anjing yang hitam tadi semakin dikasih makanan yang banyak, makan semakin jahat. Jadi pikiran juga kayak gitu. Jadi kalau pikiran itu gimana? Anjing itu kan
supaya nurut sama bosnya itu kan gimana caranya? Ayo. Maka pikiran itu harus nurut sama bosnya, enggak tahu pokoknya kesadaran itu ya. iya mungkin Diri sejati. yang disebut itu apa? Iya. Kan dia kayak ngawasin Iya, ini iya, ngawasin. ngawasin. Kayak ibaratnya kayak security itu kita itu Iya benar. di depan beach walk orang keluar masuk, Ketahuan. tapi kita awasin aja, nggak usah dinilai karena nggak boleh menilai, karena kalau nilai Iya, nanti kita benar. masuk ke sana. Kalau kita tidak sadar tentang meditasi tadi, tidak sadar bahwa kita bisa mengamati pikiran, maka kita yang dikuasai oleh pikiran ya. Nah, iya. Pikiran yang menjadi bos kita. Dan bahayanya seperti dengan bilang tadi. Bagaikan kalau anjing diberi makan yang baik-baik, dia Akan jadi baik. Akan membantu kita Akan membantu, bosnya, iya. nurut. Iya. Tapi kalau anjingnya itu nggak nurut, mengganggu kan. Iya. Jadi Bogong terus. kalau pikiran kita isi terus dengan hal yang negatif, pasti suatu saat Komplain terus. bikin Kok kacau kamu dia. begini, Kok begini? gini? Sudah punya Kamu ini begini, kurang begini, kalau begini. apa? Iya. Ya Ngersolo. Ngersolo. Sudah dikasih gini saya kurang gini. Enggak mau nerima aja ya. Makanya nggak heran kalau ada orang yang sudah tercapai keinginannya sampai titik di atas, contohnya selebriti itu bunuh diri. Iya. Banyak yang Iya. sudah punya segalanya itu karena uang sudah tidak membuat dia happy. Padahal kalau level yang orang miskin pasti pikirannya uang, Iya. biar bisa beli buat makan, biar bisa beli bercocok tanam ke sanur. Kayaknya ini kalau punya uang banyak akan bahagia. Padahal kalau uangnya udah numpuk nggak akan bahagia. Karena keinginannya molor lagi, Iya, molor lagi. ingin yang lain. Nah, makanya itu harus bisa mengontrol keinginannya, ya kan? Jadi polanya, jalan keluarnya adalah ada keinginan bukan dikejar. Karena Kontrol kalau berarti. dikejar, setelah tahu kita ternyata polanya kayak gini selalu molor. Jadi tidak bisa. Yang betul adalah Mengetahui polanya. mengetahui polanya. Jadi kayak gini, kayak wah ini kok gini, kalau tak giniin akan begini ya, gitu aja, kayak bisa diamati ya. Keren ya. Karena sumbernya itu cuma senang susah itu daripada keinginan itu. Keinginan tadi. Kalau keinginan keturutan Senang. akan susah, akan senang. Senang. Kalau keturutan akan susah. Dan itu semua sementara kan Iya, perasaan. susah ya pasti lewat. Lewat. Senang ya pasti lewat. Kalau dikatakan itu kayak gini Mas, kayak sebenarnya sesuatu itu kayak alam, cuaca. Sama kan lihat itu awan itu. Iya, Awan itu kan bisa pindah nanti. Iya, iya. Sekarang kan mau mendung. Koyok- Selalu koyok mendung, temenan, koyok mendung temenan. temenan. Karena hilang gitu. Gila. Cerah ya gitu juga ya, cerah. So mendung. Mendung. Sip. Jadi menurutku ya intinya itu bisa membenarkan tentang keinginan itu. Dan cara mengontrol, bisa menguasai keinginan adalah cara yang paling sederhana adalah melatih meditasi itu ya. Meditasi, karena meditasi itu kan Mengemak ini ya. mengenolkan pikiran. Iya, ngemat. Kayak gitu. Kita bisa Mengamati. mengetahui, mengamati pikiran. Mengamati. Ngemat atau mengamati. Ya kayak tadi itu apa itu bisa mengamati ini yang baik, ini yang buruk kayaknya. Iya. Oke, sip. Thank you Mas Bro. Iya. Kita ketemu lagi di waktu yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu perbincangan kita yang sangat berbobot ini ya dengan salah satu sahabat lama saya, Mas Bro, seorang pekerja surfing di Bali yang juga suka mengamati pikiran alias meditasi. Oke, jika video ini teman-teman merasa baik, silakan bagikan kepada sahabat, handai, tolan, tetangga. Yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Thank you. Mantap.